hikmah-hikmah yang sebelumnya, dan hari ini kita memasuki hikmah yang ketiga, ya, yaitu tentang cita-cita yang tinggi tidak mampu menjebol pagar takdir. Alhamdulillah, tema yang sangat menarik sebenarnya untuk didengarkan dan disimak baik-baik dan bagi pemirsa yang ada di tanah air, ya, yang mengikuti dengan streaming maupun yang ada di studio dapat menyimaknya. Kemudian nanti bila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan, ya. Kemudian dengan materi-materi ini bisa menambah wawasan kita tentang Islam kita, tentang agama kita, dan bila ada hal yang dianggap ragu bisa ditanyakan, ya, melalui streaming maupun yang ada di studio. Baik, Ustaz yang menemani kali ini bersama kita ada Ustaz Asburi Bahri, NCDMA. Alhamdulillah, kita mulai, kita awali dengan umul kitab yaitu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi 'izzatihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alal habibil mustafa nabiyina wa qaidina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para hadirin dan hadirat, juga seluruh pemirsa Hadisul Khamis dimanapun kita berada, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua mudah-mudahan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan yang hadir di sini Allah jadikan majelis ini sebagai majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi kita oleh para malaikat Allah, disebut nama-nama kita di hadapan para malaikat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada sore hari ini Allah masih memberikan kepada kita kasih sayangnya, sehingga berbagai kemudahan kita rasakan, khususnya di dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita, baik tugas sebagai manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas penghambaan dengan melaksanakan amal ketaatan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal ibadah yang kita lakukan, maupun tugas-tugas keseharian kita dalam dunia kerja bagi yang sudah bekerja,
dunia ilmu bagi yang sedang menuntut ilmu, pelajar, mahasiswa, semua adalah karena kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih kepada saudara kita Ustaz Ismail yang setiap Kamis senantiasa setia ya, menemani, membersamai, mengawal ya, kegiatan kita ini ya, mudah-mudahan beliau ya, amal beliau dijadikan sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan beliau di yaumil hisab nanti sebagai mizan hasanah. Juga para hadirin semua, ikhwan dan akhwat dan seluruh yang menyaksikan ya, kegiatan dan acara Hadisul Khamis ini, ya, mudah-mudahan waktu yang kita gunakan untuk mengikuti kegiatan ini menjadi waktu yang sangat berharga, menjadi waktu yang bernilai ya, amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan ya, menjadi zikir, ketika diam kita menjadi fikir, kita memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, baik yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam Sunnah maupun di dalam kalimat-kalimat ya, salafus saleh yang ketika mereka ya, menyajikan ya, kalimat-kalimat dalam bentuk hikmah, maka sesungguhnya itu merupakan intisari ya, dari apa yang mereka pelajari di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah melalui hikmah-hikmah yang mereka sampaikan. Yang diantaranya adalah hikmah Ibni Atha'illah As-Sakandari yang pada sore hari ini insyaallah kita sampai kepada hikmah yang ketiga, di mana hikmah yang pertama ya, kalau ada yang masih ingat, yaitu seputar i'timad alal amal. Jadi ya, seputar kewajiban kita ya, di dalam penghambaan kita kepada Allah ini bukan i'timad kepada amal, bukan mengandalkan amal kita, tetapi mengandalkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di antara ya, yang beliau sampaikan adalah ya, di antara bukti lemahnya diri seseorang adalah ketika dia di dalam penghambaannya kepada Allah, dia senantiasa beriktimad, mengandalkan amal perbuatannya. Lalu hikmah yang kedua, kemarin sudah kita bicarakan seputar ya, yang disebut dengan alamul tajarrud atau tajrid dan alamul asbab. Di hikmah itu kita bahas bahwa ada dua kelompok orang yang dia disebut sebagai atau seseorang yang berada dalam alamul asbab, orang-orang yang berada dalam dunia sebab. Ya, ada orang-orang yang berada dalam dunia tajrid. Ya, ada orang-orang yang memang dalam proses penghambaannya kepada Allah, dia tidak dibebankan ya, untuk melakukan banyak tuntutan hidup, semacam orang yang
secara kehidupan dia memiliki banyak kecukupan, harta yang melimpah dan sebagainya, maka pada saat itu dia harus melakukan semua jenis ketaatan, tidak disibukkan dengan upaya untuk mencari rezeki dan sebagainya. Sementara ada orang-orang yang bentuk pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan berbagai macam kegiatan hidup, mencari rezeki, atau kalau dia adalah seorang pejabat, dia melakukan tugas-tugas sesuai dengan jabatan dan amanah yang diberikan kepadanya. Maka pada semua orang itu, pada semua kondisi itu, bagaimana seseorang melakukan ta'amul, pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi tajrid atau dalam kondisi asbab. Hikmah yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah, Ibnu Athaillah mengatakan sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdar. Ada ya, sawabiqul himam artinya cepatnya, himam jamak dari himmah, keinginan yang kuat, cita-cita, obsesi, itu himmah, jamaknya adalah himmah. La takhriqu aswarul aqdar, dia tidak bisa menerobos aswarul aqdar. Aswar jamak dari sur, artinya pagar atau benteng. Aqdar takdir. Saya ulangi lagi, sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdar. Tingginya, lebih mudah, tingginya cita-cita, kuatnya keinginan seseorang, besarnya obsesi seseorang, itu tidak mungkin mampu untuk menerobos benteng atau pagar takdir. Apa yang dimaksud ini? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Buti rahimahullah, beliau mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, iqdah kama tuhib, berlelah-lelahlah sebagaimana yang kamu suka. Wabahas anin nataij, carilah hasil, sebesar-besar penghasilan, kama tasya, sebagaimana yang kamu mau. Wa marisil asbab, lakukan sebab-sebab untuk mencapai hasil itu. Fi alamiha alladhi aqamaka Allahu, di dunia yang dimana kita diberikan keleluasaan untuk menjalani sebab itu. Gunakan seluruh potensi yang kamu miliki, kerahkan semua daya upaya yang kamu miliki. Walakin fal ta'lam anna al-asbab allati tata'amalu ma'aha, ketahuilah bahwa sebab yang kamu lakukan itu, upaya yang kamu lakukan itu, kerja keras yang kamu lakukan itu, itu mahma kanat dha madha'in wa fa'iliyah, walaupun kerja-kerja kita, sebab-sebab yang kita lakukan itu sangat luar biasa, efektif, hebat, tetapi in hiya 'aradat qada Allahi wa hukmihi, fi sabiqi ghaibihi, dia tidak ada artinya, dia tidak menghasilkan apapun apabila dia berbenturan dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara umum maksud dari
hikmah tersebut. Sawabiqul himam, ya, la takhriqu aswarul aqdar. Tingginya cita-cita, upaya yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa. Ya, seseorang membanting tulang, ya, kaki dibuat tangan, tangan dibuat kaki, ya, sesungguhnya itu ya tidak akan bisa ya melawan takdir Allah ketika dia berseberangan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedikit mungkin di sini diulas tentang apa yang disebut dengan qada, apa yang disebut dengan qadar. Al-Buti menyebutkan yang disebut dengan qada'ullah itu adalah ilmullahi al-azali, ilmu Allah yang terdahulu, yang berkaitan dengan semua ya makhluknya, ya, itu qada'ullah, ilmullah al-azali. Allah mengetahui ya dengan ilmunya semua yang akan ya terjadi di alam semesta ini. Dan qadarullah ya itu adalah sesuatu yang terjadi di alam semesta ini yang dia sinkron dan sesuai dengan ya qadarullah tadi, ilmu Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan semua yang dialami oleh seseorang, oleh manusia itu pada hakikatnya adalah sesuai dengan ya apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kemudian ada yang bertanya, kalau kemudian ya sebab itu tidak berpengaruh apapun di dalam mencapai hasil, ya, kemudian apa gunanya kita melakukan sebab? Apa gunanya seseorang bekerja keras untuk mendapatkan rezeki? Apa gunanya seseorang mencari ilmu luar biasa, ya, dari sekolah ke sekolah, ya, ketika dia takdirnya tidak menjadi ulama, tidak menjadi orang pandai, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ta'amul kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu bukan ta'amul kita kepada hasil, ya. Dalam kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita adalah berinteraksi dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Kalau kita lapar, perintahnya adalah makan. Kalau kita supaya mendapatkan rezeki, perintahnya adalah bekerja. Ya. Dan seseorang akan diberikan ya pahala, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berinteraksi ya dengan sebab-sebab itu, bukan ya hasil yang dicapai. Ini kira-kira ya secara umum inti dari hikmah ya sawabiqul himam, ya, la takhriqu aswaral aqdar, bahwa cita-cita yang tinggi itu tidak akan mampu untuk menembus benteng takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya dialah Allah Subhanahu wa taala itu ya yang ya menjadi penggerak dari semua ya yang terjadi ini. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang qaimun bi nafsihi. Allah yang karena ya daya dan kekuatannya kemudian semua itu bisa ya berjalan sesuai ya dengan yang kita saksikan pada hari ini. Matahari berjalan ya terbit dari timur ke arah barat. Semua ini adalah sesuai dengan takdir Allah, ya sesuai dengan kendali dan kehendak ya Allah Subhanahu wa taala.
Hikmah ini juga menegaskan agar seseorang itu ketika ingin mencapai hasil, dia tidak mengandalkan sebab. Dia tidak mengandalkan sebab. Dia ketika seseorang mengandalkan sebab, dia mengkalkulasi. Karena sebab sudah saya lakukan sedemikian rupa, maka hasilnya sedemikian. Nah, ini dalam dalam hal tertentu mungkin tidak sesuai dengan kalimat-kalimat yang selama ini kita dengarkan, yaitu manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Dari satu sisi kalimat ini fatal. Kenapa? Karena kalimat ini mengandung pengertian bahwa seseorang itu mengandalkan kepada kesungguhannya, bukan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seolah-olah ketika seseorang itu bersungguh-sungguh kerja keras pasti mendapatkan. Padahal mendapatkannya ini adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Manjada, apalagi terkait dengan akidah kita, bahwa semua daya, semua upaya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hasil itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita memang jadda, tapi apakah kita wajadah? Belum tentu. Maka asbab kerja keras, upaya yang sungguh-sungguh mengerahkan semua potensi ini semua tunduk kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bukan dibalik. Bukan hasil itu tunduk kepada sebab. Kalau saya melakukan hal ini pasti mendapatkan ini. Kalau saya melakukan seperti ini saya akan mencapai ini. Tapi bahwa sebab yang kita lakukan itu tunduk kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana begini. Ada orang melakukan sebab yang sama. Melakukan kerja yang sama. Kira-kira hasilnya sama enggak? Belum tentu. Ada seorang misalnya dia karyawan, gajinya sama, pendapatannya sama, jumlah tanggungannya sama, semua sama. Apakah rezekinya sama antara A dengan B yang tadi sama? Kerjanya sama, gajinya? Belum tentu. Saya ada seorang yang dia punya kontrakan. Kontrakan ini dikontrak orang untuk usaha fotokopi karena dekat dengan sekolahan. Fotokopinya laris luar biasa. Karena fotokopi ini laris, kemudian si tuan rumah ini, ini kalau dia dapat untung besar, kerja di tempat saya, akhirnya setelah beberapa tahun, tidak diperpanjang kontraknya. Ketika tidak diperpanjang, si tuan rumah ini membuat usaha yang sama. Apakah ketika menjalani usaha yang sama, fotokopi yang dijual juga sama, usaha jasa juga sama, dia mendapatkan hasil yang sama dengan orang pertama? Belum tentu. Karena apa? Karena hasil itu adalah qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tunduk kepada hasil yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya si orang yang tadi kontrak pindah ke tempat lain. Tempat lain itu kebetulan lebih luas, dan ternyata jauh lebih ramai daripada orang yang punya kontrakan yang dia kemudian membuat usaha yang sama. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat yang dari ayat-ayat itu menegaskan bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, upaya kita, pekerjaan kita, kesungguhan kita, itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa
huwal hayyul qayyum dalam ayat kursi. Allah lah la ilaha illa huwa. Ya, tidak ada ilah kecuali Dia Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah yang maha hidup dan maha Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, maha melaksanakan sendiri. Yang hanya Qayyum itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melaksanakan segala-galanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wasafallahu azza wa jalla dzatahu bil qayyum. Allah mensifati dirinya dengan al-qayyum. Artinya apa? Artinya Allah al-qaimu bi amril kauni kullihi. Allah lah yang mengendalikan, menyelenggarakan seluruh urusan alam semesta ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali itu adalah kehendak Allah, kecuali itu adalah dengan daya dan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alat dawam wal istimrar, terus-menerus, ya. Jadi bumi yang berputar, matahari yang bergerak, ya, dan semua ini adalah semua dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala, terus-menerus, tidak pernah terhenti. Ai fama min syai'in yataharraku wa yu'athiru aw yata'atharu illa bi fa'iliyatin mubashiratin minhu. Tidak ada sesuatu yang bergerak, ya, atau memberikan pengaruh atau terpengaruh dari sesuatu, ya, illa bi fa'iliyatin mubashiratin, kecuali yang menggerakkan langsung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang, ya, mengendalikan semua gerak, ya, di alam semesta ini, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Rum, wa min ayati an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah antaqumas sama'u wal ardu bi amri. Sekiranya tegak, ya, langit dan bumi ini, ya, bi amrihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ayat antataharrakal aflak, ala, ya, alam semesta ini bergerak, ya. Galaksi-galaksi itu bergerak, bumi dan semua yang ada di antara bumi dan langit, ya. Kemudian itu semua adalah digerakkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui arahan Allah, melalui skenario Allah, melalui tadbir dan kendali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalimat taqum di dalam bahasa Arab itu bentuknya adalah, ya, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya apa? Masa kini dan berlangsung. Artinya apa? Artinya semua alam semesta yang bergerak, berputar dan sebagainya, terus-menerus, itu semuanya adalah di dalam kendali, ya, di dalam perintah dan arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga, ya, satu detik saja Allah melepas kendalinya, maka, ya, berantakan. Semua yang ada di bumi ini berantakan. Ya. Yang ketiga, ya, diantaranya adalah firman Allah SWT dalam surat Fatir. Allah berfirman, ya, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah lah yang menahan, ya, langit dan bumi agar tidak tergelincir, agar tidak jatuh, agar tidak terpeleset dari orbitnya, ya. Allah yang mengendalikan, Allah yang menahannya, ya. Wala in zalata, ya, seandainya dia tergelincir, maka tidak ada seorang pun
ada makhluk pun yang bisa untuk menahannya ya dari ketergelinciran itu selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga menunjukkan yumsik fil mudhari. Artinya apa? Bumi ini berputar, alam semesta ini bergerak, detik demi detik itu ada dalam pengawasan Allah, ada dalam perintah Allah, ada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedetik pun ya bumi yang bergerak semua ini ya lepas dari kontrol Allah, lepas dari ya kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya Allah katakan wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah anna hamalna, bahwa kami telah mengangkut ya dzurriyyatahum anak cucu Nabi Adam alaihissalam fil fulkil mashhun. Kami angkut melalui kapal yang penuh sesak oleh penumpang. Allah mengatakan hamalna, kami yang mengangkut. Allah menisbatkan angkutan bukan kepada kapal, tapi kepada Allah. Ya. Artinya apa? Artinya ya segala sesuatu yang ada di alam ya semesta ini menjadi berdaya karena Allah. Segala sesuatu menjadi kuat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan keberdayaan dan kekuatan yang ada pada makhluk itu adalah ada dalam kontrol Allah, kehendak Allah, pantauan Allah, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Ya, in kana fil fulkil mashhun alladhi yamkhuru ibabal bahri. Ya, kalau kapal yang melewati lautan itu memiliki fa'iliyatun kaminatun mustaqirrah. Kalau yang memiliki daya angkut itu adalah kapal, maka Allah tidak menisbatkan mengangkut ini kepada dirinya, tapi kepada kapal. Ya. Jadi kapal itu bisa mengangkut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Api bisa membakar karena Allah Subhanahu wa taala. Air bisa menyiram memadamkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bakarnya api, memadamkannya air, dan semua makhluk-makhluk itu menjadi berdaya, itu bukan karena kekuatan yang ada di dalam zat makhluk itu. Ya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk menjadikan api bisa membakar, air bisa memadamkan, angin dan segala macam bisa berdaya karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Ya. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ketika kami angkut mereka di kapal yang penuh sesak itu, mereka dan anak cucu mereka di dalam lautan, daya angkutnya ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Ayat yang serupa di dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ayat 13-14, wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Ya. Dan kami angkut Nabi Nuh dan kaumnya itu ala dhati alwah, ya, di kendaraan yang punya alwah. Alwah itu jamak dari lauh itu papan, ya, lauh itu papan. Wa dusur dan pasak-pasak. Ya, ini menunjukkan bahwa komponen dari perahunya Nabi Nuh itu adalah terdiri dari papan yang dipaku. Ya, ini ada yang mempelajari katanya, ketika ditemukan bekas peninggalan perahunya Nabi Nuh,
ini terdiri dari kayu jati. Ya. Kayunya ini jenisnya hanya ada di Jawa, dari Jepara dan sekitarnya. Dan konon katanya bahan-bahan ini diangkut dari sini, wallah. Tapi Allah ceritakan wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Ini serupa dengan ayat sebelumnya bahwa perahunya Nabi Nuh ya, bisa menampung, bisa mengangkut bukan semata-mata karena daya angkut dari perahu itu, tapi karena kehendak, daya kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disampaikan pada ayat berikutnya, tajri bi a'yunina. Ya, dia berjalan bi a'yunina dengan perintah kami, mata-mata kami, pengawasan kami. Jazaan lima kana kufir. Sebagai balasan nanti ya terkait dengan orang-orang yang membangkang, orang-orang yang kufur kepada Allah SWT. Atau jazaan liman kana kufir Nabi Nuh, sebagai balasan bagi yang dikufuri ya. Balasan kepada Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah SWT melalui perahu itu, dan yang mengangkut itu adalah hamalna, kami yang mengangkutnya, bukan kapal yang mengangkutnya. Semua itu hadirin jamaah dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disimpulkan dengan sebuah kalimat yang luar biasa yang senantiasa kita ucapkan adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hikmah ini? Yang pertama diantaranya adalah ketika seseorang melakukan sesuatu, yang pertama ya dalam dia berinteraksi dengan Allah, dia berinteraksi dengan upayanya. Ya, ketika dia berusaha sungguh-sungguh karena Allah, ketika dia melakukan berbagai macam sebab karena Allah SWT, dia majurun mendapatkan pahala karena upayanya itu. Ya. Adapun hasil itu urusan yang lain, itu bukan kewenangannya. Itu adalah kewenangan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ini absen doang ya. Tapi semakin orang melakukan ya sebab secara maksimal ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia semakin ya mendapatkan pahala, semakin tinggi maqamnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu mencintai seorang ketika beramal, an yutqinahu. Innallaha yuhibbu abda idza amila amalan an yutqinahu. Allah mencintai seseorang yang ketika beramal dia itqan, dia total, dia melaksanakan sebab sebaik-baiknya. Ya, itu. Kemudian hadirin dan rahimakumullah, kita tidak bisa mengaitkan antara upaya kita ya dengan hasil dan takdir yang Allah tentukan. Ya, tidak ada hubungan antara kerja-kerja kita dengan hasil yang kita dapatkan. Karena hasil ini adalah semata-mata pemberian Allah yang sesuai dengan qada Allah yang terjadi ya sebagai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sesungguhnya ya sebab-sebab yang kita lakukan itu merupakan upaya kita, adapun hasilnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya melalui sebab-sebab yang kita lakukan, melalui kerja, melalui ibadah, melalui ya pengerahan potensi yang kita miliki, sementara hasilnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sebab atau makhluk itu ya dia tidak memiliki haulun wa quwwatun, tidak memiliki daya dan kekuatan tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena hasil tidak tunduk kepada sebab, maka ketika seseorang melakukan sebab itu tidak bisa dikalkulasi hasilnya, ya, karena sebab ini hanyalah bentuk ta'amul kita kepada Allah melalui sebab, adapun hasilnya adalah karunia takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari si akidah, hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini sesungguhnya, ya, dia tidak memiliki kekuatan apapun kecuali kekuatan itu, ya, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah wahiyal aqidatul lati yajibu an yatina biha muslim. Ini adalah akidah yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Yang bagi an ya'lam anna Allah wahidun fi dzatihi, bahwa Allah itu adalah yang memiliki, ya, zat yang berbeda dengan yang lain. Ya, falaisa fil kauni ilahun min dunihi, tidak ada zat yang lain di dalam alam semesta ini, ya, yang menyamai zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an ya'lam annahu wahidun fi sifatihi, agar tahu, ya, seorang hamba itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat yang sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Fala yusyarikuhum musyarikatun haqiqiyatun, ya, tidak ada sifat yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau Allah tertawa, Allah punya tangan, ya, ini kita yang pertama kita tidak bisa menjangkau bagaimana zat Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana fi'il Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fi'il Allah, sifat Allah berbeda dengan fi'il dan sifat manusia. Nah, ini kaitan dengan akidah, ya, dari hikmah tersebut. Contohnya begini, zatnya makhluk saja dengan sesama makhluk itu kadang-kadang berbeda, apalagi makhluk dengan khaliq. Ya, kalau ibu-ibu kalau menggoreng itu pakai apa, Bu? Pakai penggorengan, ya. Penggorengan itu yang kita pegang itu namanya apa? Enggak, pegangannya itu kuping, ya. Ini kupingnya penggorengan, ini kupingnya manusia, ya. Mungkin bentuknya mirip, tapi fungsinya berbeda. Sama-sama kuping, kupingnya orang dengan kupingnya wajan berbeda, ya. Kalau kupingnya orang untuk mendengarkan, kupingnya wajan untuk pegangan, ya. Mungkin kalau anaknya bandel kali buat pegangan kali kupingnya, ya. Nah, begini, bandel banget sih kamu, begitu, ya. Artinya apa? Sesama makhluk pun kadang-kadang zatnya sama, ya, namanya sama, hakikatnya berbeda, ya. Kakinya orang, kakinya kursi berbeda. Kursi itu ada tangan-tangannya, tangan kursi, tangan orang berbeda, ya. Panasnya hati dengan panasnya api berbeda. Kalau panasnya hati di beda ada panas, apalagi di AC begini. Walaupun hatinya panas tetap, ya, dingin adem. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah, ya, wahdaniyah, yang esa, yang tunggal dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, ya. Fa idza jaa man ya'taqidu anna fin nari mathalan quwwatun muhriqatun aw da'a Allahu fiha. Kalau ada orang yang meyakini bahwa, ya, di dalam api itu ada kekuatan yang Allah titipkan di situ, ya.
summa tarakaha, ya, kemudian Allah tinggalkan kekuatan itu, fahiya bihadhil quwwatil kamina fi dakhiliha takhriq. Fadzalika ya'ni anna fil kauni quwwatun muhriqatun mustaqillatun bi dzatiha. Jadi kenapa api itu bisa membakar? Karena Allah letakkan kekuatan untuk membakar di situ. Ini kalau kita yakin itu berarti api itu memiliki kekuatan secara zatnya, kekuatan yang mustaqil, yang independen dari zat api itu, tanpa campur tangan dan pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak benar, bahwa api itu bisa membakar, ya, itu karena Allah yang menghendaki dia membakar, bukan karena Allah telah menitipkan kekuatan di dalam api itu sehingga dia mampu membakar. Tapi pada saat membakar, di saat itu Allah menghendaki api itu membakar. Karena di saat lain api kadang-kadang tidak membakar. Contohnya apa? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia api memiliki sifat membakar, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membuat api itu tidak membakar, maka dia tidak membakar. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu padam, ya, bardan wa salaman, ya, padam dan menyelamatkan. Ini dua kalimat yang luar biasa. Kalau hanya dingin, barangkali orang bisa mati karena kedinginan. Tapi Allah katakan bardan wa salaman, ya, dingin dan menyelamatkan, sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam selamat dari bakaran api yang dilakukan oleh, ya, raja yang zalim ketika itu. Jadi ini secara akidah bahwa la haula wala quwwata illa billah. Semua itu bisa terjadi, semua itu bisa memiliki daya upaya, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesombongan dari seorang pun, apapun, ya, kekuatan yang dimilikinya, ya, karena hakikatnya manusia sama dengan makhluk yang lain, ya, ilmunya, kekuatannya, pengaruhnya, semua itu, ya, dia dengan ilmunya, dia dengan pengaruhnya bisa mempengaruhi orang, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata, ya, illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Idzan faqad athbatat hadhihi al-aqidah anna fil kauni quwwah ghairu quwwatillah. Kalau yang tadi yang kita yakini bahwa Allah menitipkan kekuatan di dalam alam semesta, dalam makhluknya, berarti makhluk itu, ya, alam semesta itu memiliki kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal, ya, tadi Allah memiliki sifat, memiliki kekuatan, memiliki nama, memiliki fi'il, pekerjaan dan yang semua, ya, berbeda, ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai, ya, zat Allah, sifat Allah, fi'il Allah, ya, dan sebagainya. Maka hadirin jamaah yang, ya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hikmah ini, ya, kita, ya, mesti, ya, melaksanakan sebab sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mengandalkan kepada sebab itu. Kita mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab, ya, hasilnya itu adalah kepada Allah. Ya, seorang berdagang, dia punya modal sekian, ya. Dengan dagangan itu kemudian dia memiliki kalkulasi akan untung sekian, belum tentu. Ya, seorang misalnya dicalonkan, dia punya sekian massa, punya sekian potensi, sekian suara, ya, hitung-hitungan dia pasti melenggang, belum tentu. Karena itu adalah sebab-sebab
ya, dan dia tidak berpengaruh sama sekali manakala berseberangan dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mesti kita lakukan. Tapi kita mesti berupaya secara maksimal. Karena apa? Karena ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang juga ya dalam bermuamalah kepada Allah, dia tidak langsung berinteraksi kepada musabib yaitu Allah tentang hasilnya. Nah, ya Allah yang penting kan kalau Allah ngasih rezeki pasti dapat rezeki, enggak juga. Ya, dia pasti menjalani sunnatullahnya dulu, nizam Allah, aturan Allah dulu, baru dia akan diberikan ya apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, jabatan dan sebagainya. Fafima ta'amul ma'al asbab idan. Ya, tadi diantaranya ada yang mengatakan kalau begitu kenapa kita mesti berinteraksi dengan sebab? Walimana la nakhtaliquha jami'an bi ta'amul badalan minha ma'allah. Kenapa enggak langsung bersama Allah? Ya. Maka jawabannya adalah anna ta'amul ma'allah innama yakunu bil insijam ma'awamirihi. Jadi dalam rangka kita berinteraksi dengan Allah, bukan ya berinteraksi dengan takdir, bukan berinteraksi dengan hasil, tapi ta'amul ma'awamirihi. Kita berinteraksi dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'anidhamihi, dan pertama aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allati aqama hadzal kauna ala asasihi, di mana Allah menegakkan alam semesta ini sesuai dengan nizam dan aturan yang telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau pengen kenyang ya makan. Ya. Kalau pengen sehat ya olahraga, makan yang teratur, istirahat dan sebagainya. Ya, pasti nizamul hayat, ya aturan yang ditetapkan oleh Allah mesti kita jalani. Sehingga dengan demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang ya dengan upaya seperti apapun, ya dengan kerja keras seperti apapun, ya ketika dia ingin menggapai sesuatu, dia tidak akan menggapainya kecuali ketika itu ditentukan, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Orang berbahagia adalah orang yang ketika cita-citanya, keinginannya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebentar lagi akan ada pemilu, ya, kada, pilpres segala macam. Itu semua mereka berupaya, semua mereka menjalani sebab, ya. Dan sebab itu ada asbab yang masyru'ah, ada yang asbab ghairu masyru'ah. Ada sebab-sebab yang legal yang telah disyariatkan sesuai dengan aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagi muslim, kita harus melaksanakan sebab sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi atau tidak mereka itu semua sesuai dengan qada Allah, ilmu Allah al-azali, ya, dan takdir Allah Subhanahu wa taala akan ya, terjadi ya kepada mereka. Apakah si fulan ya, menjadi apa, si fulan menjadi apa sesuai dengan ya qadar Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan rahimakumullah, ada pelajaran yang sangat menarik, ya. Bagaimana ya sebab itu tidak ada kaitan dengan hasil, ya. Contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibunda Maryam, ya. Ketika Maryam ya alaihissalam ya sudah melahirkan dalam kondisi yang sangat lemah, perlu gizi, perlu asupan makanan untuk dirinya dan anaknya, ya. Tidak ada makanan kecuali yang kurma yang ada di pohonnya.
ya. Maka ya dalam melaksanakan ta'amul dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menunggu agar kemudian kurma itu jatuh. Tapi ada sebab yang mesti dilakukan agar kurma itu jatuh dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa huzzi ilaihi bi zid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyah. Wa huzzi ilaihi bi zid'in nakhlati. Orang habis melahirkan itu lemah apa kuat? Sangat lemah, ya. Kemudian pohon kurma itu besar atau kecil? Kalau sudah berbuah itu, Ustaz. Bagaimana cara orang memetik kurma? Apakah digoyang-goyangkan batangnya atau dipetik? Dipetik, diambil setandan pakai pisau, pakai alat begitu kan. Digoyang-goyang nggak mungkin jatuh. Apalagi ini masih berupa rutop. Rutop itu apa? Kurma yang mengkel, yang masih muda. Ya. Bagaimana mungkin seorang Maryam yang baru melahirkan, yang sangat lemah, ya, kemudian bisa menghasilkan, ya, kurma dengan cara menggerak-gerakkan. Ya. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah kita mesti menjalani sebab sebagai sebuah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Goyangan Maryam terhadap pohon ini enggak ada kaitannya dengan kurma yang jatuh, enggak ngaruh sama sekali. Tapi karena ini adalah perintah Allah, sebab yang mesti dijalani, mesti dilakukan oleh seseorang, kemudian setelah itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua pekerjaan kita, dalam semua amal-amal kita, ya, terkait dengan apa yang kita inginkan, begitulah kira-kira amal kita itu seperti Maryam yang menggerak-gerakkan, ya, batang pohon kurma. Ya. Amal kita itu ditentukan, dibatasi oleh segala kelemahan kita, ya, keterbatasan kita, ya. Adapun hasil yang, ya, kita dapatkan itu adalah karunia Allah, kasih sayang Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tidak mencapai apa yang diinginkannya, ya, maka dia telah mendapatkan pahala dari totalitas kerja, itqan, ya, mengerahkan semua potensi yang dimilikinya, ya, sedangkan hasilnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ya, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Al-Buti mengatakan wanzur ilal athari tarbawi alladhi yatrukuhu at-ta'amul syar'i ma'al asbab. Ya, bagaimana, ya, nilai tarbiyah yang Allah berikan, ya, ketika kita melakukan sebab-sebab yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mal i'tiqadul jazim, disertai dengan keyakinan bi anna la fa'iliyata fiha, ya. Jadi tidak ada daya yang dari sebab yang kita lakukan itu, ya, kecuali dengan qada'ullahi wa qadarihi, kecuali dengan, ya, ilmu Allah, ketentuan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, ya, pertama, ya, dalam hal cita-cita, di dalam hal himmah, kita mesti memiliki himmah yang tinggi. Kita mesti memiliki himmah yang aliyah. Kita mesti memiliki cita-cita yang tinggi. Lalu kita juga mesti melakukan berbagai macam upaya, ya, ya, maksimal yang kita miliki, ya, sekemampuan kita, kemudian menyandarkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun capaian yang dicapai oleh seseorang, dia itminan terhadap
ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun ya hasil yang dicapai dari rezeki yang dicarinya, diikminan kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dicapai dari upaya seseorang itu, dia ikminan kepada takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ya tidak yantakilu 'alal asbab, dia tidak bersandar kepada sebab, kepada kekuatannya ya, dan kepada upaya yang dilakukan, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada sebuah analogi yang menarik tentang ya fenomena ya ibu-ibu yang kemudian hamil lalu melahirkan. Ada seorang mahasiswa bertanya pada seorang dosen, ya, kenapa ini sekarang banyak ibu-ibu yang hamil kemudian melahirkan itu dengan disesar, ya. Padahal zaman dulu ya, ketika ya teknologi ya kedokteran belum ya, maju seperti sekarang ini, ya hampir jarang orang ya melahirkan itu menggunakan apa, disesar. Nggak ada sesar, nggak ada ya alat-alat medis seperti itu. Tapi umumnya normal-normal saja. Ya, ada bayi bayi yang sebesarnya 4 kilo, 5 kilo, semuanya lancar. Ya, semuanya lancar. Kenapa sekarang ini kemudian banyak yang masalah di dalam proses melahirkan? Jawaban dosen itu mengatakan, ya, karena ya, orang sekarang ya sebagian besar ya mereka yang tawakkalu 'alal asbab, mereka mengandalkan kepada sebab, bukan kepada musabib, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengandalkan proses melahirkan itu kepada dokter, kepada medis, kepada alat, bukan kepada zat yang menjadikan bayi itu keluar dari rahim ibu. Ya. Padahal yang memperlancar proses kelahiran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang menggerakkan semua alam semesta ini, dokter dan sebagainya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan summas sabila yassar, kemudian jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan tawakkal 'ala syai' wukila ilaihi, barang siapa yang mengandalkan kepada sesuatu, kepada benda, kepada makhluk, kepada sebab, Allah serahkan urusannya kepada sebab itu. Allah tidak campur tangan kepada urusannya. Ya. Jadi jamaah ya, hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh karena itu ya secara akidah kita senantiasa meyakini bahwa ya hasil apapun ya yang kita terima itulah yang terbaik ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh upaya yang kita lakukan itu tidak ada kaitan dengan hasil. Hasil itu adalah given, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sesuai dengan cita-cita kita, sesuai dengan himmah kita, atau tidak sesuai dengan cita-cita dan himmah kita. Maka ketentuan Allah, takdir Allah, hasil pemberian Allah itulah yang terbaik. Ya, karena kita tidak tahu, tapi Allah lah yang tahu. Ya, kita ya tidak tahu apa di balik Allah yang Allah tentukan itu. Ya, rahasia apa yang Allah di balik ketentuan Allah SWT itu, tapi Allah yang tahu pada semua rahasia dari ketentuan dan takdirnya. Maka dari sini hadirin ya, jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin itu senantiasa tenang, tentram. Apapun yang dimilikinya, setelah dia berupaya sekuat tenaga, dia merasa tenang. Inilah ketentuan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun dia tidak sesuai dengan apa yang
kita cita-citakan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, maka kebaikan maupun keburukan dalam tanda kutip dalam urusan dunia ini, maka hakikatnya sama bagi seorang mukmin yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan ajaban li amril mukmin, ya. Sungguh mengherankan urusan orang beriman itu. Fa inna amrahu kullahu khairun lahu. Sesungguhnya urusan orang beriman itu semua baik. Ya. In asabathu syarra'u syakara fadzalika khairun lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fadzalika khairun lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, ketidakbaikan, tidak sesuai dengan cita-citanya, dia bersabar dan syukur dan sabar, itu adalah kebaikan ya bagi seorang muslim. Nah ini hadirin jamaah, ya, seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ketiga dari hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, ya mudah-mudahan ini bisa membingkai seluruh sikap-sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat ya kita, ya penyemangat bagi kita untuk melakukan ya berbagai macam amal upaya ya sebagai manusia dalam bertaamul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan amal kita, dengan kerja keras kita, itulah maqam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya hasil semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kebaikan, kita bersyukur; ketika ada keburukan, kita bersabar. Terakhir, marilah kita ulangi ya hikmah tersebut bersama-sama, ya mudah-mudahan bisa kita ingat. Sawabiqul himami, sawabiqul himami la takhriqu aswar al-aqdam. Sawabiqul himami la takhriqu aswar al-aqdam. Cita-cita yang tinggi tidak mampu menerobos benteng takdir. Keren judulnya. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, hikmah ya yang ketiga ini. Ya, semoga penulisnya Ibnu Athaillah As-Sakandari mendapatkan pahala dari ilmunya. Semakin dikaji oleh orang, semakin dia mendapatkan pahala dari ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah, naungan dari Allah. Ya, kita bangkit dari tempat ini diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cukup menarik ya. Kayaknya banyak bisa yang ditanyakan. Saya buka pertanyaan dari dua pertanyaan dari Bapak-Bapak dan silakan. Ingin ditanyakan? Dari ibunya ada? Silakan. Bawahnya. Iya, atas materi hari ini sungguh luar biasa gitu ya Ustaz. Lebih tadi tentang penutup Ustaz yang menceritakan tentang kisah seseorang yang bertanya pada dosennya itu. Ya karena saya termasuk salah satu dari seorang ibu yang melahirkan dengan sesar. Gitu Ustaz. Iya, benar-benar membuat jadi tersadar, karena sebelumnya saya masih nggak berpikir bahwa ternyata seperti yang Ustaz katakan tadi. Ya mungkin saya cuma mau menyampaikan itu Ustaz. Jazakallah khair atas segala ilmunya hari ini.
Amin. Mungkin tentang ini ada kisah, ada seorang ikhwah, dia ketika istrinya hamil, itu di bulan keempat kehamilan istrinya itu diperiksa di rumah sakit. Ketika di USG kondisi bayinya itu sungsang, harusnya pastinya mungkin diprediksi nanti bakal lahir sungsang. Kemudian rutin diperiksakan di rumah sakit itu dari bulan-bulan, dan tidak ada perubahan dari kondisi si janin itu, kondisinya sungsang, sampai di bulan ke-7 dan tetap sama. Lalu wah ini nanya kepada dokter, ini kira-kira bisa ditolong nggak dok? Kita kira-kira bisa lahir normal nggak? Oh nggak bisa, kalau secara medis kalau sudah begini harus tindakan. Tapi si al-akh ini sangat yakin dengan qadarullah, dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak berhenti dia berupaya, berusaha nyari informasi sana dan sini. Akhirnya dia tidak puas dengan pelayanan dari rumah sakit itu. Kalau dokter itu tidak pernah mengajarkan bagaimana seharusnya ada senam-senam. Ternyata ada, harus numbing banyak macam-macam lah, ngepel itu bentuk gerakan-gerakan yang bisa mengubah posisi bayi ini supaya pada posisi normal. Tapi nggak ada. Akhirnya pindah ke bidan yang berpengalaman, tapi sudah terlambat, sudah hampir sudah bulan ke-8, sudah terlambat lah, sudah nggak bisa. Tapi itu supaya diupayakan. Kemudian di usia ke-9, kemudian si istrinya itu merasa mulus-mulus, bahkan sudah ada cairan yang keluar. Menelponlah ke bidan. Kata si bidan, nanti saja gitu kalau sudah ada cairan yang agak kental, nanti itu baru ke sini. Karena ini anak yang pertama, khawatir terjadi apa-apa, juga saat itu langsung dibawa ke bidan. Setelah di sana, ternyata kondisinya masih sungsang. Tapi si suami istri ini yakin, dia sudah ikhtiar sedemikian luar biasa, kemudian segala macam dia pengen lahirnya normal, yang secara medis mengatakan ini nggak bisa normal, pasti harus ada tindakan. Kemudian ketika diperiksa, ini biasanya ini bisa normal, tapi prosesnya sangat lama. Ketika itu sebelum subuh nyampe ke rumah bidan, nanti kira-kira jam 9, itu baru mulai ada reaksi. Jadi sebelum dia keluar, itu nanti perut si ibu itu kencang seperti balok kencangnya. Kemudian si ibu yang ini dibimbing oleh suaminya terus istighfar, doa segala macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pas jam 7 kira-kira jam 6 jam setengah 7 si bidan ini nengok, dia pengen olahraga pagi-pagi itu. Tapi ketika ditengok sudah mulai ada tanda-tanda mau melahirkan. Jadi tadi dibilang bahwa kira-kira jam 9.10 baru mulai keras, tapi jam 7, setengah 7 sudah mulai ada tanda melahirkan. Dan subhanallah jam 7 kurang seperempat sudah lahir. Si ibu ini tanpa merasakan sakit, tanpa ada keras di perutnya seperti yang disampaikan. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa asbab itu tidak tunduk kepada hasil. Hasil itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga kembali kepada keyakinan kita dan bagaimana tingkat ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara sebab harus ada tindakan, secara sebab. Tapi hasilnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan takdir yang lain. Ini sekedar contoh bagaimana ketika orang itu hanya tawakal, menyandarkan semua sebab itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
walaupun bukan pertanyaan saya tanggapi, karena ada banyak pengalaman seperti itu, banyak cerita tentang bagaimana orang yang secara hitung-hitungan manusia ya sulit, tapi ya dengan izin dan kemudahan dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu bisa dicapai. Tentunya setelah ya total di dalam melakukan sebab dan tawakal ya penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi. Nah, ini Ustaz tanya, bisakah pinjam hal seperti tadi ya, karena kita sudah ditakdirkan kita menjadi orang yang pesimis gitu. Karena apa yang dilakukan sudah ditakdirkan jadi pasrah gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, di mana korelasi antara sebab dengan takdir sehingga yang dikerjakan oleh manusia itu tidak sia-sia? Apa namanya? Pertama, pesimis itu bukan sifat orang mukmin. Rasulullah katakan al-fa'lu minal iman. Optimisme itu adalah bagian dari keimanan. Ya, seorang mukmin ya tidak boleh ya pesimis ya terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kondisi seperti apapun yang dihadapi ya dia ya senantiasa harus optimis kepada haul dan quwwah yang diyakininya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Seorang itu pesimis manakala dia justru karena dia mengaitkan sebab dengan hasil, makanya dia pesimis. Ya, dia mengaitkan sebab dengan hasil. Ya, karena ya sebagaimana tadi yang kita sampaikan, ya ada kaitan antara sebab dengan hasil. Ya. Jadi sebab itu tidak orang melakukan sebab yang sama belum tentu hasilnya sama. Tadi berbagai macam contoh. Orang melakukan pekerjaan yang sama, menduplikasi kerja orang, usaha orang, hasilnya berbeda. Orang melakukan pekerjaan sama, bahkan gaji bulanannya sama, ya terakhir berbeda. Ya, berbeda. Jadi ketika kita mengaitkan sebab dengan hasil, ketika hasil itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, maka seseorang akan pesimis. Ketika itulah kemudian dia mengatakan bahwa kerjaannya sia-sia, upayanya sia-sia. Padahal ya ketika seseorang, pertama, ketika orang berusaha dan bekerja, ya dia harus niatkan usaha dan bekerja itu adalah sebagai ibadah dan taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hasil tidak ada hasil, dia sudah mendapatkan pahala dari Allah. Dia mencapai apa yang dicita-citakan atau tidak, dia sudah mendapatkan. Bahkan sejak dia berniat itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi dia sudah bekerja, sudah mengerahkan segenap berbagai macam potensi, ya, dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam bab ini tidak ada korelasi antara upaya dan hasil. Hasil itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tugas kita adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga kita hanya kemudian pasrah tanpa melakukan sebab. Seperti seseorang yang mengatakan ya Rabbi ya Rabb, ya, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tampol sama ya Umar bin Khattab, ya kamu kerja, ya inna samaa'a la tumtiru dhahatan wa la fiddah. Kalau kamu punya rezeki ya bekerja. Karena apa? Karena langit itu tidak menurunkan emas dan perak. Memang rezeki dari Allah, hasil dari Allah, tapi tugas dan kewajiban kita adalah melakukan sebab. Setelah sebab dan kewajiban kita lakukan, ya upaya sudah kita kerahkan, maka kita ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil. Karena yakin kita bahwa hasil itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka
kita tentram hati kita seberapapun apapun hasil yang diberikan oleh Allah SWT, karena itulah yang terbaik. Allah lebih tahu daripada kita, ya. Allah lebih tahu apa yang membawa manfaat kepada kita daripada kita. Ya. Orang itu, manusia itu kadang-kadang karena kebodohannya, ya, dia menganggap bahwa sesuatu yang dicita-citakan itu baik baginya. Padahal Allah tahu tentang hakikat dirinya, tentang sifat dan sebagainya, ya itu tidak baik baginya. Ya. Saya sering menceritakan, menyampaikan bahwa orang itu kadang-kadang tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Seperti anak kecil yang dia tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Anak kecil yang diajak pergi sama ibunya untuk cari nasi uduk untuk sarapan. Ya, kebutuhan anak kecil apa? Nasi uduk untuk apa? Untuk sarapan. Lalu ketika jalan si anak kecil ini melihat orang jualan balon, kira-kira yang diinginkan anak apa? Balon. Padahal yang dibutuhkan adalah nasi uduk untuk sarapan supaya bisa belajar ke PAUD atau ke TK. Tapi yang diinginkan adalah balon. Allah yang tahu tingkat kebutuhan kita apa. Maka semua yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, itulah yang namanya hikmah. Di balik semua yang diberikan Allah itu ada hikmahnya. Dan Allah tahu kadarnya. Ya, Allah tahu dengan keadilannya kadar orang masing-masing. Seperti orang tua tahu tingkat kebutuhan anak-anaknya. Dia ngasih uang saku kepada anaknya yang masih TK, beda jumlahnya dengan anak yang sudah SMA atau di perguruan tinggi. TK paling dikasih ya sekedar buat beli es krim, tapi untuk ya, SMA dan beda jumlahnya karena kebutuhannya berbeda. Ya. Nah manusia kadang-kadang seperti itu sehingga ya karena dia menganggap ya dengan sebab itu dia bisa mencapai ya, hasil sebagaimana yang telah ditentukan dari kalkulasinya, maka kemudian banyak orang kecewa, banyak orang stres, banyak orang putus asa karena sebab yang dilakukan tidak bisa mencapai hasil. Dengan keimanan kita mengatakan bahwa sebab yang kita lakukan itu adalah bentuk ubudiyah dan ta'amul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih berapa itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bapak-bapak? Ini ada pertanyaan tambahan Ustaz. Hadis kemudian kalau tadi jadi jawab Ustaz, nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa manfaat ilmu yang dipelajari seperti ilmu ya, kalau hasilnya itu sudah ditentukan oleh takdir itu tadi. Karena kan ilmu belajar ilmu manajemen dan sebagainya itu kan biar bisa mengukur hasil kerjanya sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, kalau hasilnya ditentukan oleh takdir, bagaimana? Kenapa? Ilmu, kemudian skill, ya, keahlian yang kita miliki, ya, ini adalah sarana ya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya melalui sebab-sebab yang ya, kita lakukan. Pertama dari sisi ilmu, ya, kita dengan belajar saja itu sudah ibadah. Dengan belajar saja, ya kita derajat kita ya dinaikkan ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seseorang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang paling baik dalam memberikan ketaatan dan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ibadah mahdoh misalnya, semakin dalam banyak ilmu seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka semakin
berbobot kualitas ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin baik ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang memiliki ma'rifah yang semakin baik pada Allah, maka dia akan semakin bisa memberikan hak-haknya Allah secara juga semakin baik. Berbeda antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Sisi lain, ketika seorang memiliki berbagai macam alat, ya, ini adalah bagian dari itqan seseorang untuk melaksanakan sebab tadi. Maka tadi sekali lagi tidak bisa diukur antara alat dan kemampuan yang kita miliki dengan hasilnya, nggak bisa diukur. Kita boleh mengukur, tapi ternyata hasilnya tetap ya dari Allah SWT. Mungkin ada seseorang yang ukuran-ukurannya berdasarkan ilmunya, ya, kemudian dia mengukur hasilnya sesuai. Ini bukan karena ukuran yang dibuatnya tepat, tapi ini adalah karunia Allah. Ini adalah takdir dari Allah SWT, bukan karena ukuran seseorang itu. Seperti orang sederhananya, dia menjual barang ini sekian jumlahnya, ya, masing-masing item hasilnya sekian, ya. Secara kalkulasi, ya, dia ketika menjual dan semua barangnya laku hasilnya sekian, ya. Ketika ternyata sesuai dengan ukurannya, ya, ini bukan karena kalkulasi manusiawinya, tapi ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, orang kemudian membelinya sesuai dengan harga yang telah ditentukannya, itu adalah kemudahan dari Allah. Dia ketika dibeli udah gak nawar-nawar lagi misalnya. Siapa yang menggerakkan orang kemudian mau gak nawar-nawar lagi? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah berkehendak, dia hasilnya juga berbeda. Bisa jadi kemudian barangnya ada yang jatuh, cacat, segala macam, ada razia macam-macam. Ya. Hasil itu semata-mata adalah ketentuan Allah, semata-mata adalah karunia dari Allah SWT. Tidak bisa ya sebab itu kemudian dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan hasil. Tapi ilmu kita, skill kita, belajar kita itu semua bermanfaat bagi kualitas taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Ya, mudah-mudahan pertanyaan tadi bisa membantu memuaskan apa yang ingin Anda tanyakan. Mungkin yang bisa kami sampaikan dari kajian hadis Kamis, ya, kita di pertemuan